Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, ayah, bunda, dan teman-teman semuanya? Mudah-mudahan di hari-hari terakhir bulan Ramadan, kita semuanya diberikan kesehatan hati, kesehatan pikiran, dan juga badan yang sangat sehat untuk menyambut Idul Fitri nanti. Ya. Dan jangan lupa untuk terus tingkatkan kualitas saumnya, kualitas ibadahnya, dan kualitas amal soleh yang lainnya ya. Baik teman-teman yang soleh dan solehah, juga ayah bunda yang sangat luar biasa. Hari ini kita bertemu di pertemuan kisah yang terakhir ya. Kemarin setelah spirit Nabi Ibrahim, Uwais Al-Qarni, Ibnu Abbas, dan alhamdulillah sekarang kita diberikan kesempatan untuk melihat bagaimana spirit Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu. Baik teman-teman semuanya, kita mulai saja ya. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Segala puji dan syukur hanyalah milik Rabb yang Maha Ghafur, yang hanya kepadanya lah kita semuanya pantas untuk mencurahkan segala rasa syukur, dan juga hanya kepadanya lah kita semuanya beribadah juga bersujud. Teman-teman yang soleh dan soleha, untuk spirit dari kisah Imam Syafi'i ini sebetulnya tidak jauh mengacu kepada spirit Ibnu Abbas yang Masya Allah kemarin luar biasa sekali. Dari mulai adabnya Ibnu Abbas kepada gurunya, adab Ibnu Abbas ketika menuntut ilmunya, dan juga adab-adab ilmu Ibnu Abbas yang lainnya. Sekarang pun sama seperti itu. Luar biasanya adab Imam Syafi'i ketika beliau menuntut ilmu. Yang salah satu di antara adabnya ialah beliau jika ingin menuntut ilmu, beliau menempatkan dirinya di tempat atau pada suasana hati yang sangat membutuhkan kepada ilmu tersebut. Sampai beliau analogikan seperti ini. Beliau gambarkan, ketika aku menuntut ilmu, perasaanku itu seperti seorang ibu yang sedang mencari anaknya yang hilang. Bayangkan oleh teman-teman, ketika ada seorang ibu mempunyai satu anak tunggal, mempunyai anak sematawayang, yang mana anak sematawayangnya ini hilang. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh ibu tersebut? Pastinya ibu tersebut akan mencari kemanapun anak tersebut. Ketika dicari di dalam rumah tidak ada, dicari di kamar tidak ada, dilihatnya ke bawah kasur, ke dalam lemari, ternyata tidak ada. Sampai ibunya mencari keluar dan mengumumkan kepada semua masyarakat bahwa anakku telah hilang. Sampai pada saat-saat tersulit, seorang ibu tersebut mencari anaknya dalam keadaan hujan yang sangat besar, hujan yang sangat lebat sekali. Kira-kira apakah ibu tersebut akan berhenti mencari anaknya atau akan terus mencarinya? Pasti ibu itu akan terus mencari, walaupun hanya sedikit informasi yang dia dapatkan. Nah, begitulah Imam Syafi'i menuntut ilmu. Dia mencari kemanapun gurunya berada. Dia mencari ke tempat-tempat di mana ilmu itu berada, terutama ilmu-ilmu tentang keislaman, ilmu-ilmu agama, yang mana sangat penting sekali untuk kita hidup di dunia juga di akhirat. Jangankan hujan yang kecil, jangankan batu yang sekecil bola, hujan sebesar apa, halangan sebesar apapun oleh Imam Syafi'i pasti diterjang untuk dia bisa mendapatkan sebuah ilmu dari gurunya. Sangat luar biasa. Semangatnya, girohnya untuk menuntut ilmu itu sangat harus diapresiasi. Lalu bagaimana semangat kita sekarang? Apakah sudah hilang? Atau bahkan semangat kita sudah meredup
karena keadaan libur sekolah. Mudah-mudahan tidak ya teman-teman ya. Mudah-mudahan walaupun sekolahnya libur, kita tetap menuntut ilmu. Kita tetap mencari kajian-kajian. Kita tetap murojaah hafalan. Kita tetap ziyadah dan menambah hafalan kita. Ya. Dan mudah-mudahan apa yang kita cari selain daripada ilmu tersebut, pahalanya pun kita dapatkan dengan sangat luar biasa. Baik, selanjutnya. Yang selanjutnya kita di sini selain dari Imam Syafi'i mempunyai semangat yang sangat luar biasa. Poin yang kedua, Imam Syafi'i ketika beliau mencari ilmu, beliau sama seperti Ibnu Abbas, sangat merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Beliau tidak mengandalkan uang, tidak mengandalkan kekuasaan untuk mendapatkan ilmu tersebut. Tapi beliau benar-benar merendahkan dirinya untuk mencari ilmu kepada guru-gurunya. Beliau tidak pernah ketika punya uang, ya fulan, aku kasih uang segini, tolong ajarkan ilmu kepadaku, bla 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 bla. Tidak seperti itu. Tapi beliau datang ke rumah gurunya dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh semangat untuk thalabul ilmi, sehingga ketika apa yang disampaikan oleh gurunya, beliau bisa serap. Beliau bisa dengan matang mendapatkan ilmu tersebut. Oleh karena itu teman-teman semuanya, Ustadz ingatkan kembali, kita rendahkan hati kita, kita rendahkan diri kita ketika kita menuntut ilmu. Jangan sampai apa yang sudah disampaikan oleh asatidz kita semuanya, kita biarkan berceceran sia-sia dan kita tidak ambil satupun ilmu dari mereka. Na'udzubillahi. Ya. Selain dari merendah diri, beliau juga sangat menghormati, seperti Ibnu Abbas kemarin. Beliau sangat menghormati kepada siapapun, terutama orang-orang yang lebih tua dari beliau. Dan beliau pun menyayangi kepada anak-anak atau orang yang sebawah beliau. Kita bayangkan saja, bagaimana kita bisa menghormati guru kita, bagaimana kita bisa menghormati kakak-kakak kita, bagaimana kita bisa menghormati orang tua kita atau bahkan teman-teman kakak kelas kita, jika kita tidak mempunyai kerendahan diri yang sangat rendah, yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, penting sekali rendah diri, rendah hati, agar kita senantiasa terbebas dari sifat takabur, dan kita selalu ada dalam ketawaduan yang insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Imam Syafi'i pernah berpesan seperti ini. Orang yang orang yang menggunakan jabatannya, memperdaya jabatan dan juga hartanya untuk mencari ilmu dengan penuh paksaan, tanpa ada kerendahan pada dirinya, tanpa ada kerendahan pada hatinya, tanpa ada keseriusan untuk menuntut ilmu tersebut, maka dia tidak akan pernah mendapatkan ilmu tersebut. Bahkan Imam Syafi'i bukan hanya merendahkan dirinya ketika menuntut ilmu. Ketika beliau menyampaikan ilmu, ketika beliau beradu argumentasi, berdebat, dan beliau berdiskusi, beliau tidak pernah punya rasa untuk mengalahkan orang lain, untuk mengeluarkan bahwa dirinya itu benar, untuk membuktikan bahwa dia salah, akulah yang benar. Tidak pernah. Luar biasanya Imam Syafi'i. Selama beliau berdiskusi dengan orang lain, selama beliau berdiskusi dengan gurunya yang lain, dia tetap merendah diri. Bahkan dia tidak ingin orang yang berdiskusi dengannya merasa kalah darinya. Dia tidak ingin menjadikan atau membuat kesimpulan bahwa orang yang diajak olehnya debat dan diajak olehnya diskusi telah kalah oleh saya, kata Imam Syafi'i. Dia tidak ingin melakukan hal tersebut. Yang dia inginkan, beliau hanya menginginkan keluarnya al-haq, keluarnya kebenaran. Baik itu kebenaran yang ada pada diri saya, atau sekalipun saya yang salah, kebenaran yang ada di dalam kebenaran yang ada pada orang yang saya ajak diskusi, itu tidak jadi masalah. Karena yang saya inginkan bukan masalah menang atau kalah dalam diskusi,
Tapi masalah kebenaran yang benar-benar benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang harus hadir dan harus ada di antara ilmu-ilmu kita. Oleh karena itu, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Syafi'i kalau tidak salah menitipkan 6 pesan kepada murid-muridnya, kepada kita semuanya, kepada orang-orang muslimin semuanya, untuk dipegang ke-6 pesan ini. Kenapa? Karena dari ke-6 pesan ini yang dapat mengantarkan kita mencapai keilmuan kita. Karena tanpa 6 hal ini, bisa dipastikan kita tidak dapat mencapai ilmu yang kita inginkan. Kita tidak dapat belajar dengan baik. Salah satu di antaranya yaitu zakaun. Apa itu zakaun? Zakaan itu sebuah kecerdasan, yang mana ini merupakan salah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya ada pada setiap insan, ada pada setiap manusia. Kenapa ada pada setiap manusia? Karena sejatinya al-insanu hayawanun natiq. Manusia itu hewan yang bisa berpikir. Semuanya hewan yang cerdas. Semuanya manusia itu cerdas. Semuanya manusia itu bisa berpikir dengan baik. Oleh karena itu, satu, zakaun. Yang kedua, bilhirsun. Adanya semangat yang tinggi. Dengan adanya semangat yang tinggi untuk mencari ilmu, untuk mendapatkan ilmu tersebut, maka kita akan terus pergi ke majelis ilmu dimanapun itu berada. Kita akan terus belajar dengan sungguh-sungguh sehingga timbullah zakaun yang tadi. Yang ketiganya, teman-teman, bil istibar. Yaitu dengan kesabaran yang sangat tinggi. Karena ketika menuntut ilmu kita harus sabar luar biasa. Bukan hanya tenaga yang kita korbankan, waktu, harta, bahkan semua kita harus korbankan untuk mencari ilmu tersebut. Ya. Kita tidak bisa mendapatkan ilmu dalam satu pertemuan kita bisa paham. Bisa saja kita paham dalam pertemuan berikutnya, atau minggu berikutnya, atau bahkan bulan berikutnya dan tahun berikutnya, atau bahkan kita bisa memahami ilmu yang kita dapatkan dulu dari TK, dari SD, baru sekarang kita pahami. Jika kita sabar, semua ilmu yang kita cari akan kita dapatkan. Yang keempatnya, teman-teman, yaitu bilbulghotun, dengan modal yang tadi. Karena kesabaran, ya, karena mencari ilmu itu membutuhkan modal yang sangat besar. Modal dari semangatnya yang sangat luar biasa. Modal dari hartanya yang harus dikeluarkan. Modal dari tenaganya yang harus dikeluarkan, dan waktu juga yang harus dikeluarkan. Selanjutnya dengan subatul ustad. Bisubatul ustad. Ya. Imam Syafi'i menyampaikan pesan kepada kita semuanya. Ketika kita mencari ilmu, ketika kita ingin mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa, maka kita harus belajar dari gurunya. Karena tidak ada orang yang belajar ilmu sendirian, kecuali nanti dia akan tersesat. Ya. Oleh karena itu, penting sekali seorang guru itu untuk mengarahkan, untuk menuntun, dan untuk mengajak kita memahami ilmu yang sebenarnya, memahami pelajaran yang sebenarnya. Yang terakhir, teman-teman, yaitu dengan tulu zamanin, yang tadi, di mana kita membutuhkan waktu yang sangat banyak, waktu yang tidak terbatas untuk menuntut ilmu. Karena sejatinya kewajiban mencari ilmu itu dari kita sadar sampai nanti kita tidak sadar di liang lahat. Dari mulai pertama kita hidup ke alam dunia sampai nanti kita meninggal kembali ke kuburan. Oleh karena itu, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kita ikuti bagaimana adab dan akhlak Imam Syafi'i dalam mencari ilmu. Beliau sangat menghormati kepada gurunya. Beliau sangat merendahkan dirinya ketika menuntut ilmu. Yang lebih penting lagi,
semangat beliau dalam mencari ilmu itu sangat luar biasa. Seperti halnya seorang ibu yang kehilangan anak tunggalnya. Oleh karena itu teman-teman, tingkatkan terus semangat ilmunya, tingkatkan terus adabnya, hormati guru, hormati orang tua, hormati kakak kelas, sayangi adik kelas dan juga teman-teman kita semuanya, agar semuanya Allah mudahkan, terutama Allah mudahkan langkah kita untuk mencari ilmu. Itu mungkin yang bisa Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan besar manfaatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, tingkatkan kualitas saum kita, karena saum kita tinggal beberapa hari lagi. Ya, kita berjumpa lagi nanti. Mohon maaf. Kita berjumpa lagi nanti di sekolah tercinta kita, SDIT, SMPIT, Cendekia Qur'ani setelah Lebaran. Ya, jangan lupa buku beauty Ramadannya diisi. Jangan sampai ada yang kosong dan tertinggal. Ya, baik, itu mungkin dari Ustadz. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.